Selamat siang saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang ini kita boleh berjumpa dalam rumah Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah kita dan siap menjamah dan melawat setiap kita. Baik saudara-saudara, kita akan membuka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berada pada minggu yang terakhir bulan Februari. Itu sebabnya kita masih dalam tema besar bulan Februari, yaitu All About Love. Dan hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah Healthy Relationship in Marriage Life. Hubungan yang sehat di dalam kehidupan berkeluarga. Saya percaya walaupun kita fokus berbicara tentang hubungan yang sehat dalam keluarga, tetapi firman Tuhan ini juga akan memberkati saudara yang masih pacaran. Ya, saudara yang pacaran dengarkan dengan baik karena pasti membekali saudara untuk pernikahan saudara dan juga akan menjadi berkat dalam hubungan kita dengan teman. Ya, ada hal-hal yang sifatnya mendasar dibutuhkan dalam setiap hubungan. Karena kita percaya saudara-saudara, khususnya tentang pernikahan. Pernikahan ini adalah satu hubungan yang sangat penting. Bahkan saya rasa dalam dunia ini hubungan yang terpenting selama kita di dunia ini. Mengapa? Karena kita akan menghabiskan paling sedikit 50% dari hidup kita itu dengan pasangan kita. Bahkan mungkin lebih dari 50%. Misalnya kalau saudara menikah umur 25, lalu katakan let's say kita meninggalnya 75, berarti kita dengan pasangan kita berapa tahun? 50 tahun atau 2/3. Saudara bisa bayangkan betapa pentingnya hubungan dalam pernikahan karena 2/3 dari waktu dalam hidup kita itu dihabiskan dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Baik dengan suami kita maupun dengan istri kita. Dan pernikahan itu bukanlah sebuah event. Pernikahan itu bukan sebuah peristiwa. Kalau pestanya betul itu event. Karena itu kita perlu event organizer, betul? Kita perlu sewa gedung, kita perlu beli makanan yang banyak untuk orang-orang yang kita undang. Tetapi pernikahan itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Makanya gerakan kita selama bulan Februari namanya Journey of Love. Itu adalah perjalanan di dalam pernikahan kita. Dan dalam hubungan baik pacaran maupun pernikahan pernah dibuat survei. Ya. Dan ada seorang yang namanya Katie Winter setelah mengadakan survei saudaraku. Mengatakan bahwa rata-rata sebuah hubungan pacaran hanya bertahan selama 2 tahun 9 bulan. Ini rata-rata. Jadi kalau saudara sudah pacaran menginjak 3 tahun, lumayan di atas rata-rata. Ya kira-kira seperti itu. Jadi rata-rata orang pacaran bertahan berapa lama? 2 tahun 9 bulan. Lalu menurut McKinley Irvin saudaraku, ini hasil surveinya rata-rata sebuah pernikahan hanya bertahan selama 8 tahun sebelum akhirnya bercerai. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah menikah dan lebih dari 8 tahun saudara menikah? Bisa angkat tangan yang lebih dari 8 tahun. Ada? Oh, ada beberapa. Saudara yang angkat tangan, saudara sudah paling tidak prestasinya di atas rata-rata. Tapi saudara jangan bilang, wah udah boleh cerai nih. Jangan. Saya berharap pernikahan kita sampai akhir. Sampai kita menutup mata semua pernikahannya berhasil, bahagia, dan sampai akhir menutup mata kita tetap boleh bertahan dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, membangun hubungan yang sehat adalah kunci untuk pernikahan kita berhasil.
Makanya hari ini kita fokus bagaimana kita membangun hubungan yang apa? Sehat dalam pernikahan kita. Membangun hubungan yang sehat dengan pasangan kita. Dan mari kita belajar sama-sama hari ini ada 3 resep untuk kita bisa membangun hubungan yang sehat. Ya, antara suami dan istri kita bisa punya hubungan yang sehat kalau paling tidak kita tahu 3 resep yang penting dari firman Tuhan. Apakah setiap kita siap belajar firman Tuhan hari ini? Amin. Mari kita mulai dengan yang pertama. Resep yang pertama untuk membangun sebuah hubungan yang sehat antara suami dan istri adalah kita harus memahami satu sama lain. Ini yang pertama. Memahami satu sama lain adalah resep yang pertama supaya saudara bisa punya hubungan yang sehat dengan suamimu atau dengan istrimu. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, coba kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua ya, dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Perhatikan yang saya garis bawahi, hiduplah apa? Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara mungkin dapat jawaban juga hari ini yang sedang bertanya, kenapa ya saya sudah doa 5 tahun belum dijawab, jangan-jangan doamu terhalang. Kenapa ya keluarga saya ekonominya pas-pasan, jangan-jangan doamu terhalang. Kenapa ya bisnis saya tidak maju-maju dan rasanya nggak ada berkat, jangan-jangan doamu terhalang. Kenapa doa kita terhalang? Kenapa banyak keluarga tidak diberkati? Kenapa banyak bisnis tidak diberkati? Karena rupanya hubungan yang nggak beres suami istri, hubungan yang nggak sehat suami istri, itu penghambat berkat untuk keluarga saudara. Nah mari kita mulai, saudaraku perhatikan. Di situ dikatakan hiduplah apa? Bijaksana. Saudara-saudara, kata bijaksana di sini diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata gnosis. Apa artinya gnosis, bijaksana ini? Gnosis artinya adalah with understanding. Dengan pengertian, itu maksudnya. Hidup bijaksana artinya hidup dengan apa saudara? Pengertian. Dan ini ditujukan bagi suami. Hai suami-suami, kamu harus hidup bijaksana, gnosis, atau dengan pengertian. Kamu harus hidup dengan pengertian dengan istrimu. Tapi saya rasa ini timbal balik. Suami terhadap istri, tapi juga istri hidup dengan pengertian kepada suami. Nah, kita harus berusaha dalam hubungan dengan pasangan kita memahami pasangan kita sehingga timbul pengertian. Itu sebabnya pada awal dari poin yang pertama ini saya mau menjelaskan suami dan istri itu memang diciptakan beda, saudara. Pria dan wanita itu diciptakan beda, nggak sama. Kalau saudara nggak memahami hal yang mendasar ini, sulit untuk suami memahami istri atau sebaliknya. Itu sebabnya saya ingin putarkan satu video yang akan menjelaskan pria dan wanita itu sangat berbeda. Baik cara berpakaian, wanita bisa 2 jam, suami cuma nggak sampai semenit, ready gitu. Instagram juga beda. Wanita tuh kalau mau upload Instagram, dia udah muter-muter gitu ya. Rasanya nggak cocok-cocok, nggak di-upload. Kalau pria cekrek langsung upload. Nanti kita akan melihat dari video ini bahwa belanja pun pria itu langsung menuju pada sasaran. Begitu dia dapat barangnya langsung ke kasir, bayar dan langsung pulang. Kalau wanita dia akan muter semua satu mall diacak-acak. Nah supaya nggak lama-lama saudara kita saksikan bedanya laki-laki dan perempuan lewat video ini. Multimedia saya persilakan.
so fat. I need to go on a diet soon. Hello there, sexy. Arr. Oh, Ruben, you're so yummy. Hey babe, so the party starts at 8 p.m. tonight, yeah? Okay, I go get ready now. Okay. La 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 la, a little bit of blush. Should I wear this one or that one? I think this one. Baby, why aren't you ready yet? It's almost 8 p.m. We have to go now. Oh, okay. I'm done. Let's go. Hey man, could you hang on for a little bit? Just gonna head to the washroom. Yeah, sure. I'll be right here. Hey, I need to go to the washroom now. Oh, okay, I'll go with you. Oh, did you say toilet? Oh, Me too, I want to go too. Oh my gosh, it's gonna be so much fun! Should I use this filter? No. Should I use that filter? Why also like not nice one? It's okay. I'll take another one. That's so awesome! Office. Ya, tepuk tangan saudaraku. Tepuk tangan artinya setuju. Memang pria dan wanita seperti itu perbedaannya. Selain itu kita juga tahu bahwa pada umumnya pria itu cara berpikirnya makro. Sedangkan wanita mikro, lebih detail. Pria itu pada umumnya lebih logis, lebih rasional, ya. Sedangkan wanita lebih intuitif, lebih banyak pakai perasaan pada umumnya. Kalau saudara beda, ya saudara pengecualian lah, ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Pria dalam melakukan sesuatu lebih terfokus sehingga tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Makanya kalau pria lagi baca koran, suami lagi baca koran, istri ngajak ngobrol, biasanya lama-lama suaminya kesel. Ya, pria itu pokoknya kalau ngerjain sesuatu ya itu aja dan dia fokus ke situ. Tapi wanita itu melakukan sesuatu bisa bersamaan, ada 3 kerjaan dilakukan. Dia multitasking. Ya, wanita bisa terima telepon, kering dia terima telepon, tangan kirinya, tangan kanannya suapin anak. Sambil matanya nonton telenovela dan bisa nangis lagi. Wow, luar biasa saudara-saudara. Karena apa? Karena wanita tuh multitasking saudara-saudara. Nah, perbedaan-perbedaan mendasar ini saudara perlu tahu. Karena apa? Karena Alkitab berkata kita harus hidup bijaksana, gnosis atau dengan pengertian. Kalau kita mau punya hubungan yang baik dengan suami kita atau dengan istri kita. Nah, perbedaan ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Makanya saya hari ini mau kasih bantuan untuk saudara. Bantuannya supaya gampang diingat, saya singkat dengan 3A. Apa saudara? 3A. Untuk saudara bisa hidup dengan pengertian ketika berhubungan dengan pasangan saudara. A yang pertama adalah aware. Saudara harus aware. Saudara harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan dari pasangan saudara, apa yang menjadi kekuatan dari suamimu atau istrimu, dan juga apa yang menjadi keterbatasan atau kekurangan dari suami saudara atau istri saudara. Kita mesti paham ini, kelebihannya dan kekurangan dari pasangan kita. Itu yang pertama, aware.
Lalu A yang kedua adalah accept. Menerima. Setelah aware, kita tahu, kita terima. Kita harus mau menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita. Kenapa? Lah itu udah pilihan saudara. Kan saudara yang pilih. Kenapa menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan mertua, dikit-dikit berantem mertua. Kesian mertua gak ikut-ikut. Ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin sulit diubah dalam diri pasangan kita. Saudara mungkin berpikir, kenapa sih lu gak bisa berubah? Lah gimana bisa berubah saudara? Seumur hidupnya dia bertumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Keluarga yang meriah. Kalau ngomong itu kayak teriak-teriak, ada tuh. Nah itu suruh tiba-tiba lembut. Uang seumur hidupnya sampai menikah dengan saudara, memang keluarganya meriah. Dan itu terbentuk oleh latar belakangnya, keluarganya sejak dia lahir. Dan kita perlu menyadari juga bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang kita nggak bisa rubah. Betul nggak saudara? Jujur, kita pun untuk merubah diri kita susah. Adalah tidak fair kalau kita menuntut untuk pasangan kita berubah, sedangkan kita sendiri sulit untuk berubah. Oleh karena itu penting sebelum menikah, saudara memikirkan dulu hal ini. Kalau udah menikah, terimalah keadaan. Udah menikah. Jadi saudara harus berpikir, kalau saudara masih pacaran, mikir dulu. Sebab ada kemungkinan pasangan saudara nggak bisa berubah. Ada kemungkinan hal-hal tertentu yang saudara kurang suka dari pasangan saudara, saudara nggak bisa rubah. Lah kalau udah nggak bisa dirubah gimana? Pertama aware, kedua apa tadi? Accept, yang ketiga adjust. Harus di-adjust, disesuaikan. Jadi tujuan kita memahaminya agar kita dapat saling menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Dan kita penting untuk mengambil inisiatif. Kitalah yang berinisiatif dulu. Jangan menuntut pasangan saudara. Kita dulu yang berinisiatif untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasangan kita. Persoalan kemudian muncul ketika kita saling menuntut. Jangan saling menuntut. Tapi belajar memahami, mengerti, nerima kondisinya dan mengadjust, menyesuaikan. Jadi kita belajar untuk kita yang berubah dulu. Saya seringkali menceritakan hal-hal simpel, saya harap saudara nggak bosan. Saya ceritakan tentang istri saya dengan saya yang banyak sebetulnya. Yang saya harus menyesuaikan, dia juga mesti menyesuaikan. Dan mudah-mudahan istri saya juga tahu bahwa saya sangat tidak hobi di foto. Jadi sekarang ngajak fotonya agak berkurang. Dia menyesuaikan, saya naik. Jadi ketemu di tengah. Kalau istri saya, kemarin aja pas pembukaan grand opening di Living Word, saya kan udah lapar saudara. Jadi begitu diajak makan, ibadah kedua saya udah tungguin. Ini istri saya mana, jalan bareng gak nyampe-nyampe. Karena setiap 10 meter dia potret, cekret, cekret. 10 meter, cekret. Nyampenya setengah jam kemudian. Ya kita mesti memahami. Sama seperti soal nonton televisi, saya juga kasih contoh. Yang namanya televisi di kamar kita kan gak mungkin banyak, pasti cuma satu. Dan kadang-kadang kita bisa berantem hanya gara-gara channel berapa yang kita mau nonton. Akhirnya daripada kita berantem, maka kita bikin perjanjian suami istri. Saya bilang sama istri saya, udahlah jangan berantem kita. Kita bikin perjanjian. Siapa yang megang remote control TV pertama, dialah penguasanya. Jadi, ya pokoknya yang pegang remote pertama, dia berhak pilih channel. Tapi waktu saya bikin perjanjian, saya lupa bahwa saya sering keluar, dia yang ada di rumah. Jadi akhirnya penguasa televisi itu kebanyakan dia. Walaupun sekarang saya tahu dia lagi menyesuaikan diri. Walaupun dia pegang remote, kalau saya ada rasa pengen yang lain, mau nonton yang lain. Nih, nah dia kan ada penyesuaian sama saya. Tapi awalnya saya juga menyesuaikan dengan dia. Tiap mau pulang mau nonton Metro TV, kalau saya kan hobinya berita, ya kan? Metro TV, TV One, Kompas TV. Ya, apalagi kalau waktu-waktu kampanye, waktu pilkada kan, wah pengen berita Ahok apa kan gitu.
Istri saya tetap di channel yang sama. Film Korea. Korea. Aduh, Korea. Sekarang udah enggak sih, adjust. Jadi bisa ganti-ganti juga. Kalau udah nonton Korea, saudara tahu, Senin itu nyambung ke Selasa. Selasa nyambung ke Rebo. Lah dia pegang terus dia di rumah. Akhirnya, ya accept, terima. Adjust, mulai duduk. Daripada bengong ya nonton TV dong. Hari pertama nonton, masih gengsi. Tapi dalam hati udah lumayan juga ya. Hari kedua nonton itu, wah makin seru kalau udah ceritanya bersambung kan. Ada merindukan sambungannya juga sih. Ketiga saya mulai nanya, itu cewek nangis-nangis siapa tuh? Oh itu mantunya, mertuanya jahat, gini-gini. Saya mulai cerita. Ternyata memang bagus juga film Korea. Karena apa? Karena saya mulai adjust. Dan saya tahu bukan saya aja yang adjust untuk bisa terima dan mau nonton. Dia juga tahu, ini walaupun begini bisa terima tapi mesti ada pengertian juga dong. Jadi kadang begitu saya nyampe gak saya minta langsung nih remote-nya gitu saudaraku. Jadi akhirnya ketemu. Nah saya ingin katakan seperti itulah yang firman Tuhan bilang. Mau hubungan yang sehat harus ada gnosis tadi. Harus ada with understanding tadi, mau ngerti. Dan saya percaya kalau kita nggak mau menang sendiri, hanya mau egonya sendiri, mau happy sendiri. Kita mau ada pengertian, suami hidup dengan pengertian kepada istrinya. Istri penuh pengertian pada suaminya. Saya percaya hubungan keluarga kita, suami sih lebih bahagia, lebih diberkati Tuhan. Kalau doa bersama, mujizat terjadi. Bisnismu tiba-tiba maju, ekonomimu dipulihkan. Ada banyak orang sebetulnya Tuhan mau berkati ekonominya. Tapi kalau berantem terus, berkat takut saudara mau masuk. Berkat dalam hidup saudara nggak masuk. Doa kita terhambat tadi. Tapi pada waktu hubungan itu menjadi sehat, saling mengerti satu dengan yang lain, doa bersama, doamu tidak lagi terhambat. Doamu berkuasa dan berkat Tuhan dicurahkan dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dalam keluarga antara suami dan istri. Yang kedua, kita harus menaruh rasa hormat atau respect. Rasa hormat atau respect dalam sebuah hubungan itu sangat menentukan. Coba kita baca dulu 1 Petrus 3 ayat 7. Masih di ayat yang sama ya. Saya baca, perhatikan baik-baik. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana, hiduplah with understanding dengan istrimu, dengan pengertian dengan istrimu atau sebaliknya, sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan selanjutnya, baca sama-sama. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan kalimat hormatilah mereka. Hormatilah suamimu, hormatilah istrimu dalam hubungan yang sehat. Jadi yang namanya hormat atau respect, ini unsur yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pernikahan. Perhatikan baik-baik, begitu saudara kehilangan respect kepada pasangan saudara, saya beritahu, pernikahanmu finish, berakhir. 90% perceraian yang terjadi di dunia ini termasuk di Jakarta itu diawali dengan hilangnya respect. Hilangnya rasa hormat. Suami tidak lagi respect pada istrinya, istri nggak lagi respect pada suami. Makanya kalau suami marah di depan banyak orang bisa bilang sama istrinya, lu bego banget sih, lu goblok banget sih. Saya nggak bisa bayangin saudara. Kalau seorang suami tega bilang istrinya bego, goblok di depan banyak orang, itu kalau di rumahnya bisa ngomong bahasa apa tuh saudara? Tetapi kata kuncinya adalah suami tidak respect. Jadi dia ngomong apa aja. Nah, hari ini saya ingin minta pada setiap pasangan suami dan istri. Mungkin respectmu sudah tinggal dikit. Saya berdoa hari ini dalam ibadah. Respect saudara bertumbuh kembali. Caranya gimana?
Nah ini yang firman Tuhan mau ajarkan hari ini saudaraku. Bagaimana kita bisa membangkitkan respek itu. Respek bisa saudara bangkitkan kalau saudara fokus melihat hal-hal yang positif dalam diri pasangan kita. Saudara harus berfokus kepada hal-hal yang positif dari pasangan saudara. Fokus kepada kelebihan dari pasangan saudara. Nah sekarang coba saudara renungkan, benar nggak ya yang saya ucapkan? Kita bisa respek sama teman kita karena kita melihat kelebihannya dan belum tahu kejelekannya. Betul nggak saudara? Iya. Kita bisa respek kepada seseorang karena kita tahu kelebihannya dan belum tahu kelemahannya. Contoh, kalau di sini ada suami-suami atau bos di sini, rata-rata bos itu saudaraku ya, kalau ngelihat sekretaris di kantor, saya mau tanya, bos kalau punya sekretaris di kantor, dia tentunya cari sekretaris yang lumayan tampangnya, betul nggak? Dan sekretaris itu ketika dia masuk ke kantor, tentunya pakai bajunya gimana? Rapi, bagus. Kalau perlu rok rada mini, kurang kain. Iya kan? Lalu pakai apa? Parfum. Betul tidak? Jadi ketika sekretaris mendekati saudara, saudara lihat, wih rambutnya dari salon, make up-nya. Terus begitu mendekat sodorin surat yang harus saudara tanda tangani sebagai bos, parfumnya, Chanel. Wah. Jadi saudara respect. Kenapa? Saudara melihat lebihnya. Malam pulang ke rumah. Begitu istri buka pintu, saudara masuk, bau ikan asin. Wih, baunya sudah menghilangkan selera. Lalu saudara lihat, biasanya istri di rumah pakai apa? Rok mini? Gak mungkin. Pakai apa saudara? Daster. Dasternya udah seminggu gak dicuci. Jadi bau ikan asin, dasternya kumel, rambutnya lepek, mukanya berminyak. Saya mau tanya, kalau saudara lihat istri seperti itu, lihat sekretaris begitu keren, saudara lebih respect kemana? Jujur, jawab. Respect mana? Ya respect sekretaris. Karena apa? Saudara melihat dan fokus kepada hal positif dan lebihnya. Saya nggak ngomong begini dan membenarkan istri yang dasteran, bau ikan asin. Enggak, kita juga mesti tingkatkan. Jadi kita tahu juga kan, oh ini yang harus saya perbaiki. Tapi intinya adalah, kalau kita mau meningkatkan respek kita, kita selalu harus melihat hal-hal yang positif dari pasangan kita. Amin saudara. Apa kelebihannya? Pikir. Kalau setengah jam belum ketemu, 1 jam pikir. Apa ya? Oh suami saya, income, salary, no up. Nggak pernah naik. Udah 10 tahun atau 5 tahun ini udah puasa nggak belanja tas. Saudara jangan fokus ke situ. Bahaya. Saudara masih bilang, memang suami saya income-nya tidak terlalu besar. Tapi dia tidak malas loh. Dia udah rajin, dia usaha. Yang penting usaha. Udah gitu, dia setia. Saudara cari positifnya di mana? Temukan itu. Dibanding dia itu, suami teman saya ganteng sih, duitnya banyak. Tapi genitnya setengah mati. Iya kan, wah dia nggak setia, mending ini suami ginilah tidurnya nyak, gitulah saudaraku. Jadi saudara harus mencari positifnya di mana. Dan kalau saudara menemukan positifnya, fokus ke situ. Memang istriku tak secantik sekretarisku, tapi istriku dia seorang yang rajin, penuh pengorbanan, cinta Tuhan, setia. Cari positifnya. Sebab kalau saudara menemukan positifnya dan fokus melihat kelebihannya, saudara akan punya respek meningkat. Dan kalau respek saudara meningkat, saya percaya hubungan suami istri jauh lebih sehat. Ya setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Satu lagi, selain kita fokus pada kelebihannya, kepada hal yang positif, kita juga kalau mau meningkatkan
respect dari pasangan kita, kita belajar menjaga komitmen atau janji yang kita buat. Sebab seringkali respect juga menurun gara-gara sering dibohongin. Kita dibohongin suami kita. Akhir tahun deh, aku beliin tas. Itu tolong dipegang. Akhir tahun, push. Nggak ada tas. Kita jalan-jalan ya ke luar negeri. Akhir bulan ini, kalau saudara udah ngomong, saudara harus belajar untuk menepatinya. Sehingga muncul trust dan kemudian respect meningkat. Persoalannya suami banyak janji-janji, bahkan janji beliin mie kue tiaw aja, lupa dia. Padahal hal-hal yang kecil itu buktikan bahwa, mah aku mau pulang ya, ini mau dibeliin apa, nggak ada makanan di rumah. Oh ya beliin kue tiaw goreng. Istri itu udah nunggu sampai ngiler-ngiler kue tiaw goreng itu saudaraku. Kalau begitu saudara pulang, aduh sorry ya Maya, aku lupa puasa ya, kesian dong saudaraku. Jadi kita belajar untuk menepati janji kita karena itu akan membangun kepercayaan dan ujung-ujungnya membangun yang namanya respect atau rasa hormat. Ingatlah komitmen pernikahan saudara. Suami pernah berjanji untuk mengasihi istrinya, memberi perhatian, bertanggung jawab. Itu janji pernikahan saudara. Apakah saudara memegangnya? Apakah saudara mau memenuhi semua janji saudara? Demikian juga istri. Istri itu juga punya janji waktu menikah. Untuk tunduk. Bukan jadi keset. Atau supaya dijajah. Tapi tunduk menempatkan diri di bawah otoritas suami. Walaupun mungkin gajimu lebih tinggi dari suami. Buktikan sekarang di Jakarta banyak istri-istri yang lebih sukses dari suaminya. Income lebih besar dari suaminya. Bahkan berani berkata Alkitab salah cetak katanya. Alkitab itu mestinya bukan hai istri tunduklah pada suamimu. Tapi mestinya hai istri tanduklah suamimu. Kan itu beda dikit. Kita seringkali saudaraku tidak menepati janji kita. Ada banyak istri janji akan menjadi penolong bagi suami dan setia. Tapi banyak istri gak jadi penolong. Jadi apa istri? Perongrong katanya. Apalagi penodong, suka nodong. Penggonggong. Saking bawelnya saudaraku dan yang lain. Tapi intinya kita tidak memenuhi janji kita. Apa yang sudah kita ucapkan. Padahal ketika saudara belajar memenuhi janji saudara. Trust meningkat, respect juga meningkat. Saya berdoa supaya pulang dari ibadah pada siang ini, setiap kita akan punya respect yang meningkat dengan pasangan kita. Suami melihat istrinya dan berkata, "Mah, kamu punya banyak kelebihan. Kamu punya banyak hal yang positif. Papa respect sama mama." Gitu saudara. Istri juga berkata, "Pah, kamu tidak seganteng suami temanku. Kamu tidak sekaya suami temanku. Tapi aku melihat pengorbananmu, kesetiaanmu, kerelaanmu untuk membahagiakan aku. Aku tidak temukan di pria yang lain. Lihat dong lebihnya." Maka respect saudara akan meningkat. Dan kalau saudara bisa respect satu dengan yang lain, saya percaya hubungan saudara punya potensi dipulihkan. Saudara bisa bahagia, saudara bisa sukses. Keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa resepnya supaya kita punya hubungan yang sehat dalam keluarga, hubungan yang sehat antara suami dan istri. Yang ketiga ini menurut buku Revive, karena kita sedang melakukan gerakan Journey of Love, ini menjadi hal yang paling berat. Disebutkan dalam Revive, ini adalah hal terberat, yaitu apa? Memberi dan meminta pengampunan. Memberi pengampunan itu gak gampang. Beliin oleh-oleh gampang, tapi kalau hati udah luka, susah untuk memberi pengampunan. Minta pengampunan juga susah, gengsi soalnya. Orang yang sudah menikah pasti mengalami bahwa pernikahan mereka bisa menjadi sesuatu yang mengecewakan dan melukai. Saya mau tanya sama saudara, tolong dijawab dengan jujur.
Saya tidak ingin ada intimidasi di sini. Jadi jangan sampai suami mengancam istri dengan menodongkan pistolnya. Atau istri. Saya mau tanya, siapa di sini suami istri yang pernah merasa terluka dan kecewa dengan pasangannya? Saya ada pernah tanyakan, saya tanyakan lagi. Siapa yang pernah, saya terluka dengan istri saya terluka dengan suami saya. Pernah terluka? Angkat tangan. Wah, dikit banget ya. Apakah saya sedang berkhotbah kepada malaikat-malaikat hari ini? Luar biasa ini. Saya tanya, apakah siapa di sini suami yang pernah terluka terhadap istrinya dan istri terluka pada suaminya? Sebelum saudara kagok untuk angkat tangan. Waktu tadi saya angkat tangan, saya ngaku. Saya terluka. Pernah terluka paling enggak dengan istri saya. Enggak apa-apa sih saya di depan biar dia tahu juga. Ya kan, dan mestinya dia mesti angkat tangan juga ya kan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Apakah saya mau cek apakah ini malaikat atau manusia? Siapa di sini yang pernah terluka karena perbuatan, tindakan, kata-kata pasangannya? Angkat tangan. Lumayan lebih banyak, tapi memang banyak malaikat rupanya di sini. Mari kita tepuk tangan saudaraku untuk para malaikat ini. Pada saat kita terluka, sebetulnya pilihan kita nggak banyak. Cuma 2. Kalau multiple choice cuma A dan B, nggak sampai D. Apa yang kita bisa pilih? Kita bisa lupakan dan ampuni. Atau kita simpan. Ketika suami bilang, bego lu, kita simpan bego. Ya kan? Ketika suami bilang sama istri, lu gendut banget kayak babi, kita simpen babi. Lu gendut banget gak pernah olahraga, kayak sapi, kita simpen sapi. Wajah lu jelek, tambah tua tambah jelek kayak monyet, kita simpen monyet. Dan saya bilang hati kita jadi apa? Kebun binatang. Ada babi, ada monyet, ada sapi, ada macam-macam. Atau kita mengambil keputusan hari ini. Seperti firman Tuhan bilang, aku ingin keluargaku bahagia. Aku ingin hubunganku baik dengan pasanganku. Aku mengampuni dan aku melupakan. Saudara pilih yang mana? Cuma koordinatornya yang bijaksana, mengampuni dan melupakan. Yang lain terserah pendeta, katanya saudaraku. Ada orang yang bilang, luka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Itu salah. Yang betul luka makin membesar. Akhirnya bernanah. Akhirnya makin dalam. Lama-lama jadi akar pahit. Makanya jangan pernah simpan gak suka sama orang lewat 1 hari. Biar hati kesel, jengkel. Jangan sampai matahari terbenam. Ampuni, lupakan. Tidak ada luka dalam hati yang bisa sembuh. Yang ada makin kecewa, makin kecewa, makin kecewa. Makanya Kolose pasal 3 ayat 13, coba kita baca saudaraku. Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan baca sama-sama, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan bilang gini, lu ingat dosa lu banyak, Tuhan udah ngampunin. Kita ada di sini karena Tuhan mengampuni, nggak ada yang layak. Saya ada di sini karena Tuhan mengampuni. Nggak layak. Kalau Tuhan sudah banyak ngampuni saya, masa saya simpen dosa orang? Masa kita simpen dosa suami kita? Masa kita simpen dosa istri? Yang disimpen itu ya deposito, berlian gitu loh saudaraku. Nah itu bisa bagus. Yang disimpen babi, monyet, bego. Akhirnya kita tambah terluka. Dalam pernikahan seringkali perbedaan pendapat dapat muncul. Dan perselisihan tidak dapat dihindari. Dan sebenarnya ketika itu terjadi, kita bisa menjadikan itu sebagai alat untuk mendewasakan kita. Kalau kita mampu mengendalikan ego kita. Jadikan semua itu membuat kita dewasa. Tetapi kalau tidak bisa, dan ini yang bahaya, perselisihan akan membuat kita terluka dan sakit hati dan akar kepahitan. Padahal ada peribahasa yang bilang, menang jadi arang, kalah jadi apa?
abu. Jadi sebetulnya kalau kita berantem suami istri, siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Ketika suami istri berantem, siapa yang paling senang? Setan, haleluya. Kok setan haleluya? Haleluya gitu saudaraku. Nggak ada yang menang, setan yang menang. Tetapi setan memberikan kepuasan palsu dalam hati kita. Kenapa? Ini nggak kepada pasangan, nggak kepada teman. Ketika kita bisa benci seseorang, kita rasa puas loh. Kita benci suami kita, benci tetangga kita. Saya benci teman saya di gereja. Dia melukai saya benci. Tiba-tiba muncul, puas aku. Itu setan yang kasih. Sebetulnya saudara rugi besar. Kenapa? Saudara benci temanmu atau benci pasanganmu. Saudara susah tidur saking keselnya. Yang saudara benci sedang ngorok, tau gak? Tidur dia. Tapi kita benci. Makanya saya curiga tuh. Kalau ada orang makannya banyak saudara ya. Tetap kurus, kering, pundaknya ngangkat. Kayak orang TBC. Ini banyak gara-gara simpen kebencian. Nggak usah noleh-noleh cari yang begitu, nggak usah. Nggak semua yang kayak begitu juga seperti itu. Ini cuman salah satu aja. Saya tahu di sini ada yang kurus dan penuh cinta. Dan nggak ada kebencian. Cuman saya melihat ada orang yang begitu dimakan sampai kayak orang kena TBC, saudara. Dan gilanya lagi, setan kasih rasa puas dalam hati saudara. Gua puas bisa benci dia. Padahal saudara rugi besar. Karena saudara jadi sakit, nggak susah tidur, nggak bahagia. Yang saudara benci nggak tahu, dia ngorok, tambah gemuk. Kita yang rugi. Makanya saya dorong, kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Apa salahnya kita ngampuni orang lain? Apa salahnya kita lupakan kesalahan orang? Dan di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Berapa banyak saudara mau berkata, aku mengampuni pasanganku. Angkat tangan yang mau mengampuni pasangannya. Mau saudara? Aku mengampuni pasanganku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni istriku. Aku mengampuni tetanggaku. Yang parkirnya sering mengganggu aku. Saya sering ngomong diri sendiri nih, sebab saya punya mobil susah keluar. Susah parkir. Ada orang yang suka parkir depan rumah saya. Susah mau belok. Sebagai hamba Tuhan nyumpahin gak boleh. Itu mobil diparkir depan rumah saya. Dikerudungin lagi, ditutupin. Sampai saya bilang sama yang jaga, karena yang jaga pasti dapat duit. Kenapa lu gak atepin sekalian? Jalan raya itu biar jadi ruang parkir lu. Tapi menyumpahin gak boleh, akhirnya saya bilang, saya berkati yang punya mobil. Sampai mobilnya mahal dan dia takut parkir di sini. Jadi ada banyak hal yang ngeganjel gitu. Tapi gak ada gunanya kan simpen kesalahan orang. Kita mengampuni tetangga, kita ngampunin pasangan kita dan pastikan doamu berkuasa. Dan doamu diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amsal 17 ayat 14 berkata begini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Itu bahayanya. Begitu sudah mulai pertengkaran, bahaya. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Kalau perbantahan sudah mulai, bahaya. Susah dibendung. Belajarlah untuk mengendalikan diri. Untuk tidak menyalahkan dan menghakimi pasangan saudara. Dan jangan biarkan perbedaan membuat pertengkaran dan perbantahan semakin besar dan luka semakin menganga dalam hati saudara. Izinkan Tuhan menyembuhkan saudara dan lepaskan pengampunan. Saya ingin tutup firman Tuhan pada siang ini dengan satu video lagi. Video tentang seorang suami yang masak atau bikin kuenya gosong. Ketika suaminya makan, apa reaksinya? Dan apa yang dikatakannya? Menjadi pelajaran buat saya dan pelajaran buat saudara. Betapa pentingnya mengendalikan perkataan kita. Sehingga tidak melukai siapapun. Dan memberikan pengampunan itu jauh lebih baik. Supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita saksikan video ini saudara-saudara.
Iya, kita berikan tepuk tangan. Saya berharap ketika pasangan sudah melakukan hal yang salah, ingat, itu tidak melukai kita ketika makanannya gosong. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan tajam, itu bisa melukai pasangan kita. Dan itu sesuatu yang berbahaya. Akhirnya saya ingin tutup dengan pertanyaan seseorang kepada pasangan yang sudah menikah 54 tahun. Jadi ada pasangan sudah kawin emas, bahkan lebih 54 tahun. Dan orang-orang bertanya kepada pasangan ini, apa rahasianya? Sehingga pernikahan Anda begitu panjang dan begitu bahagia. Lalu sang suami yang sudah tua itu menjawab, ini rahasianya, ini kuncinya. Abaikan hal-hal yang kecil dan saling memaafkan. Bisakah kita baca sama-sama kuncinya? 2, 3. Abaikan hal-hal yang kecil dan saling memaafkan. Jadi hari ini kalau ada hal kecil, abaikan. Nggak usah diperpanjang. Dan saling memaafkan adalah kunci pernikahanmu panjang dan bahagia dan berhasil. Yang setuju katakan amin. Dan bersama dengan Tuhan saya berdoa setiap keluarga kita diberkati. Bersama dengan Tuhan saya percaya hubungan suami istri bisa dipulihkan. Mungkin ada beberapa saudara yang hubungannya sudah rusak. Ada beberapa pasangan sudah bertahun-tahun gak bicara. Satu rumah, tapi sudah lama gak bicara. Dan rasanya gak mungkin dipulihkan. Tapi saya menantang setiap saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebab yang bagi kita gak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Keluarga saudara bisa dipulihkan, hubungan suami istri bisa dipulihkan. Saya rindu berdoa setiap keluarga kita diberkati Tuhan. Yang sudah katakan amin.